Ya, halo, selamat malam Sobat Indis. Nah, kali ini saya akan melanjutkan untuk part 4. Seperti biasa, setiap part akan dibagi menjadi 7 saham. Nah, langsung aja untuk part 4 kali ini diawali dengan TINS. Nah, TINS ini ada gap di harga 2290 yang saya gambar kotak ini. Nah, lalu untuk best price-nya adalah ketika dia kalau bisa di MA 200-nya. Soalnya kondisi hari ini juga jebol ya, walaupun IHSG menghijau, dan walaupun emang belum jebol MA5-nya sih, tapi ketika MA5-nya jebol, bisa antri di MA 200-nya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya dia nggak jebol dan dia malah breakout dari 3 MA atasnya nih, seperti MA20, MA60, dan MA41 juga bisa langsung beli aja. Harapannya bakal terjadi seperti tanggal 28 April, seperti ini naik terus. Tapi sayangnya waktu itu, kenapa kok dari tanggal 28 April, 6 Mei ini udah turun, gara-gara Antam sama Inco udah nutup gap duluan. Sedangkan Teens masih gapnya masih jauh tuh. Seperti itu. Makanya akhirnya ya mau nggak mau Teens ikut keseret tuh dengan Antam dan Inco. Seperti itu untuk Teens ya. Jadi harga belinya ada dua. Ketika jebol MA5-nya ini bisa langsung antri di MA 200, atau ketika breakout dari 3 MA atasnya ini juga bisa langsung beli. Seperti itu. Lanjut untuk selanjutnya ada Demas. Demas ini ada gap di 264. Nah, ini ya 264. Lalu untuk best price-nya berapa? Nah, berhubung dia ini jebol semua MA dan hari ini dia ada di horizontal line-nya ya, support horizontal line-nya. Kita gambar dulu. Nah, ada beberapa support horizontal line-nya karena memang tuh minimal 3 candle ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi ada dua support lagi bawahnya yaitu 212 dan hari ini di 214. Nah, untuk best price-nya adalah antri di harga 212 sampai 214 ini. Nah, kalau misal 212 jebol, bisa langsung cut loss aja dan tunggu ketika dia breakout dari MA-nya. Seperti itu, karena emang di masih ini riskan ya, semua MA udah dijebol. Soalnya penentuannya kan MA 200 ini ketika jebol ya udah berarti dia udah strong downtrend seperti itu, walaupun Demas sempat breakout ya tanggal 2 Juni, tapi nggak berlangsung lama karena ketatap di EMA 41-nya. Seperti itu, semoga dia bisa breakout lagi dan menutup gap-nya. Seperti itu untuk Demas, lanjut ke BJTM. BJTM juga ada gap di harga 800. Nah, di harga 800 ya. Kemarin saya kira BJTM bakal langsung nutup setelah tanggal 3 Juni ini, ternyata dia malah breakdown, soalnya ketatap EMA 41-nya. Nah, lalu untuk best price-nya BJTM ini, bisa antri di harga segini nih. Yang pertama bisa antri di harga 730 atau support horizontal lainnya ya, soalnya tanggal 20 Mei sampai 24 Mei ini 730 menjadi supportnya dan memantul. Jadi area beli pertamanya bisa di situ. Lalu ketika 730 ini jebol, area beli keduanya yaitu DMA 200-nya tuh, yang saat ini ada di 701. Dan jikalau jebol langsung cut loss aja ketika jebol DMA 200. Tunggu dia breakout. Nah, lalu area beli ketiganya adalah semisal dia nanti breakout nih, breakout dari MA yang menjadi resistnya. Seperti saat ini itu ada MA5, MA9. Seperti itu untuk BJTM. Tapi memang BJTM ini terkenal lemot ya pergerakannya. Jadi memang kudu sabar banget kalau untuk masuk ke saham BJTM. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Kota. Kota ini ada gap di 262. Bentar masih loading. Nah, Kota ada gap di 262 ya. Di sini. Tanggal 24 Mei dia hanya menutup gap pertama tuh. Gap pertama yang di harga 242, tapi dia masih menyisakan satu gap lagi di 262. Menandakan bahwa dia masih naik ya. Mengingat memang
kota saat ini juga lagi sideways, tidak bergerak kemana-mana karena memang kota terindikasi sebagai saham tukar dompet ya kemarin. Jadi saham tukar dompet itu saham repo itu, volumenya naik tinggi seperti seakan-akan akumulasi, padahal bandarnya itu jual beli sendiri. Seperti itu, dan bisa dilihat kalau kota ketika dia breakout EMA 5, dia ketatap di EMA 9 atau garis warna oranyenya. Jadi area belinya yang pertama kalau bisa, kota ini dapat di harga, sebentar saya gambar horizontal lainnya. Kota ini dapat, oh ini masih 2 candle, sebentar kita lihat historisnya apakah pernah kena sebelumnya. Oh ya pernah. Berarti area beli pertama yaitu ada di harga 192. Itu untuk area beli pertama kota. Lalu area beli keduanya yaitu ketika dia breakout EMA 9-nya atau garis warna oranye. Karena apa? Karena EMA 9 itu yang sering kali menjadi penghalang untuk kota. Tuh, tanggal namanya juga. Kemudian ini EMA 20-nya jadi penghalang. Tuh, ini EMA 9-nya 29 Maret tuh. Jadi EMA 9-nya sering ya. Ini juga EMA 9. Nah, jadi ketika dia breakout EMA 9 baru boleh spekulasi beli. Jangan hanya breakout EMA 5 aja. Seperti itu, kota ada 2 area beli. Kalau misal jebol support horizontal lainnya di 192, langsung cut loss aja dan tunggu ketika dia nanti breakout. Seperti itu. Lanjut food. Food ini ada gap di 153. Nah, 153 ya. Gap Agustus 2020 udah lumayan lama tapi belum ketutup sama sekali. Seperti itu, memang sempat ketutup hampir sempat ketutup tanggal 20 April tapi nyatanya belum ditutup. Itu menandakan bahwa food itu masih bisa naik. Mengingat ya sama seperti kota tadi, food ini mengalami sideways ya, kelihatan sekali dia nggak mau kemana-mana. Tapi bedanya food ini nggak terindikasi saham tukar dompet, nggak kelihatan. Nah, untuk area belinya bisa di berapa? Kalau seperti ini kelihatan ya, dia kan udah jebol semua MA, otomatis kita menggunakan support horizontal lainnya. Nah, horizontal lainnya yang pertama ada di 101. Nah, 101 itu bisa langsung spekulasi beli. Kemudian kalau 101 jebol, bisa lanjut ke 99. Kalau 99 jebol, yang terakhir adalah bisa langsung lanjut ke 97. Jadi 97 sampai 101 ini area sideways bawahnya. Seperti itu area base price-nya. Nah, kalau misal food ini langsung breakout, nah juga bisa langsung spekulasi beli. Coba lihat ya food ini, ketahan banyak MA tuh. MA 5, MA 9, MA 20 semua jadi satu tuh nyerang food. Jadi ketika dia breakout MA-nya, bisa langsung spekulasi beli. Tapi bisa kita lihat bahwa yang menjadi penghalang itu sebenarnya MA apa sih? Kita lihat ya historisnya. Oh, yang menjadi penghalang ternyata MA yang warna ungu. Tuh kita lihat ya, ini ungu jadi penghalang, ungu jadi penghalang, penghalang, penghalang. Nah, kita lihat ungu itu apa? Oh, MA 120. Berarti minimal nanti kalau beli food yaitu ketika dia breakout MA 120. Yang sekarang posisinya ada di harga 106. Seperti itu. Jadi area belinya ada 2 ya, di area sideways bawah tadi 97 sampai 101 atau ketika dia breakout MA 120 di 106. Seperti itu untuk food. Lanjut ke Fins. Fins ini ada gap di 157. Nah, Fins ada gap ya 157. Dan kemarin juga barusan Fin habis nutup gap 119 tuh yang di sini udah ditutup. Di gap tanggal 11 Mei udah ditutup tanggal 3 Juni. Dan masih menyisakan satu gap tadi itu di harga 157. Nah, lalu untuk best price-nya di berapa nih? Yang pertama best price-nya bisa antri di MA 120-nya. Yaitu saat ini ada di 103. Atau kalau saya sih sukanya di MA 200-nya, kali aja dapat kan. MA 200-nya ada di 98. Nah, kemarin itu yang waktu nutup gap tanggal 10 Mei ini, saya udah antri tuh di MA 200-nya, tapi kok nggak dapat-dapat. Ya udah akhirnya saya ngalah, saya antri di MA 120-nya 103 waktu itu. Nah, ternyata juga masih ada satu gap menyisakan, itu bisa tuh langsung antri beli 103 sampai 98 ini.
Nah, kalau misalnya 98 ini jebol, ya udah langsung cut loss aja dan tunggu breakout. Itu ya. Untuk Vince dia juga lagi sideways kelihatan ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada SMRA yang ada 2 gap di 955 dan 1010. Nah, ini mohon maaf ya gambarnya lewat aplikasi sekuritas saya karena memang di Yahoo Finance dan Stockbit ada error harga untuk SMRA ini. Jadi 955 di sini dan juga 1010. Nah, lalu untuk area harga belinya yaitu bisa di MA 200-nya. Yang saat ini ada di harga 800 karena memang kondisinya SMRA saat ini dia jebol MA 120-nya. Padahal pada bulan Februari dia reject MA 120-nya. Mohon maaf saya nggak bisa menunjukkan karena memang screenshotan ini ya. Jadi area beli pertamanya bisa langsung di MA 200-nya tadi di harga 800 atau ketika dia breakout MA yang menjadi resistnya. Untuk gapnya 955 dan 1010. Nah, jadi 7 saham di part 4 hari ini. Yang pertama ada TINS, Demas, BJTM, Kota, Food, Vince, dan SMRA. TINS ada di 2290, Demas 264, BJTM 800, Kota 262, Food 153, Vince 157, SMRA 955, dan 1010. Untuk take profitnya SMRA berhubung ada 2 gap, jadi ketika dia menutup gap pertama, maka kita bisa take profit 50% dulu, kemudian untuk disimpan, dilanjutkan take profit di gap kedua. Begitu. Terima kasih Sobat Indis, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya ya kalau bisa ya, biar kalau ada notifikasi video terbaru dari trader Indi bisa langsung ditonton. Terima kasih.